warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang semangat jawab. Ono wong sing bakhil, ono wong sing paling medit. Bukan orang kaya yang tidak memberikan sumbangan, tetapi ketika ada ajakan membaca sholawat tidak mau menjawab. Termasuk ketika ada salam tidak mau menjawab. Itu adalah orang yang bakhil ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini diberikan Allah nikmat yang besar sehingga dikumpulkan oleh Allah di Pondok Pesantren Darul Ihsan, Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar Menganti. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa barokah dan diberikan Allah hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, suatu hari ada seorang anak yang menangis menjerit, ayah takut, ibu takut, ayah takut, ibu takut. Dia menangis jadi-jadinya. Kenapa? Karena bajunya kemasukan makhluk Allah yang namanya ular. Tahu ular? Ular. Dia menangis menjerit memanggil ayahnya, memanggil ibunya. Dilepas bajunya, ular dilempar, dia bahkan kira-kira ayahnya membawa kayu, maka ular itu dipukul, dibunuh. Maka esoknya anak itu berangkat ke sekolah, dan di sekolah ada anak yang sedang bermain-main. Temannya bermain-main juga demikian, menjerit-jerit, Bu Guru, Pak Guru, takut, Pak Guru, takut. Kenapa? Ternyata ada parade, ada gerak jalan, ulat-ulat sedang pawai. Ada ulat keket, tahu ulat keket ya, yang besar hijau. Ada ulat geni, tahu yang berbulu. Ada ulat yang panjang bisa melompat. Semuanya takut. Maka ketika itu pasukan ulat ini bermusyawarah. Wahai saudara-saudaraku, wahai teman-teman, berkumpulah. Kita ini makhluk Allah. Kita ini dimusuhi oleh manusia. Kita ini menakutkan manusia. Kita ini dibenci oleh anak-anak sekolah. Siapa yang takut? Siapa yang mau dengan ulat? Ternyata kita juga takut. Maka ulat ini berkumpul, bermusyawarah. Ketika ada khotib berkhutbah, dia ingat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulat ini mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Khutbahnya khotib ditujukan kepada jamaahnya. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk berpuasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menjadi umat-umat yang bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ulat ini bermusyawarah
manusia yang dicintai oleh Allah. Pasukan ulat ini akhirnya bersepakat, besok semuanya tidak boleh mengganggu anak sekolah, tidak boleh mengganggu tanaman petani, tidak boleh merusak tanaman petani. Semuanya kompak sepakat, Ramadan kita akan berpuasa. Begitu hasil rapat menyepakati semua ulat-ulat berbagai bentuk harus berpuasa Ramadan. Akhirnya ulat dari yang kecil, ulat yang sedang, ulat yang besar akhirnya sepakat puasa di bulan Ramadan. Dia jadi apa kira-kira? Dia tidak lagi keluar di jalanan, dia tidak lagi di taman, tetapi dia berpuasa menjadi kepompong. Akhirnya ulat berpuasa bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim. Ulat minta ampun kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku makhluk yang hebat, makhluk yang disukai oleh anak-anak, makhluk yang dicintai oleh seluruh umat manusia. Akhirnya ulat berpuasa menjadikan dirinya pertapa, dia menjadi kepompong, tidak mengganggu orang lain, dan akhirnya ulat ini menjadi makhluk yang hebat, menjadi makhluk yang dicintai oleh anak-anak perempuan. Apa kira-kira? Setelah ulat menjadi kepompong, pertapa, berpuasa, dia menjadi makhluk yang namanya kupu-kupu. Maka ketika anak-anak bermain di taman melihat ulat yang sudah berpuasa menjadi kupu-kupu, "Hei teman-teman, sini ada kupu-kupu. Wah teman-teman, sini ada kupu-kupu yang berwarna-warni. Coba kita tangkap, kita kejar, kita tangkap." Semua makhluk manusia akhirnya cinta kepada kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu telah menjalankan ibadah puasa. Maka saya yakin anak-anak yang ada di sini akan menjadi makhluk Allah yang hebat, bisa mengalahkan ulat yang dulunya mengganggu temannya. Ketika temannya mengerjakan, ada yang menyimpan pensilnya, ada yang menyembunyikan bukunya, ada yang menjambak jilbabnya, ada yang mengganggu ketika bermain. Maka bertobatlah. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa, tidak mengganggu teman, kita berkumpul belajar bersama-sama, saling berbagi, dan insya Allah kita puasa dari pagi sampai maghrib, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di bulan Ramadan ini waktu yang hebat, bulan yang hebat, bulan yang penuh barokah, apalagi bagi kita umat muslim. Maka laksanakanlah ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita laksanakan ibadah sunnah, sholat isya, kita sholat tarawih dan sholat witir. Kita lengkapi sampai pada akhir Ramadan, maka kita akan mendapatkan Idul Fitri. Siapa yang senang dengan Idul Fitri? Angkat tangan. Siapa yang senang ketika datang hari raya Idul Fitri? Semuanya senang. Itulah gambarannya ketika ulat berpuasa menjadi kepompong dan merdeka menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni, yang semua cinta sama dengan cintanya kita setelah berpuasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mungkin itu sebagai contoh saya. Apabila ada ladang, bolehlah kita menanam padi. Apabila ada umur yang panjang, bisa
bisa kita berjumpa lagi. Selamat melaksanakan pondok Ramadan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.